A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sahabat sekalian, kita pada hari ini akan membahas dan membacakan tentang kitab Fadilah Amal, tentang kisah-kisah sahabat, dengan kisah yang keenam, yaitu kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah penderitaan Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu termasuk seorang sahabat yang dipenuhi keberkahan, yang menyiapkan dirinya untuk menerima berbagai ujian. Dia adalah orang yang telah menahan penderitaan yang berat di jalan Allah Subhanahu wa taala pada masa awal Islam. Dia masuk Islam ketika baru ada 5 atau 6 orang yang menerima Islam, sehingga cukup lama dia bergelut dengan penderitaan. Dia pernah dipaksa memakai baju besi, lalu dibaringkan di bawah terik matahari yang sangat panas sehingga membanjir keringat dari sekujur tubuhnya. Begitu sering dia dibaringkan di padang pasir yang sangat panas sampai daging punggungnya terkelupas. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu adalah seorang hamba sahaya milik seorang wanita kafir. Ketika wanita itu mengetahui dia sering menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menghukum Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu dengan menyengatkan batang besi panas ke kepalanya. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan kembali penderitaan yang telah dialaminya dahulu. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah punggungku ini." Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat punggungnya, dia berseru, "Belum pernah kulihat punggung yang luka separah ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu berkata, "Aku diseret di atas timbunan bara api yang menyala, sehingga lemak dan darah yang mengalir dari punggungku memadamkan api bara itu." Setelah Islam jaya dan pintu-pintu kemenangan terbuka lebar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu menangis. "Saya khawatir penderitaan kita untuk agama telah dibalas di dunia, sehingga tidak ada balasan lagi di akhirat." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat begitu panjang, tidak seperti biasanya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya tentang salatnya itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah salat yang penuh harap dan takut. Aku mengajukan 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 telah dikabulkan dan yang 1 ditolak. Pertama, aku memohon agar umatku tidak dimusnahkan dengan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini. Kedua, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh yang akan menghabisinya. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa ini. Yang ketiga, aku meminta agar tidak ada pertikaian di antara umatku. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa ini." Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Dia sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah wafatnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khabbab." Dengan senang hati ia memeluk Islam dan dengan sukarela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya dan ia membuat ridha Tuhannya. Dari kitab Usudul Ghabah. Faidah dari kisah ini yaitu
Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan dapat mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, insya-Allah. Dan kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.